Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Fungsi rasional terdiri atas saya sendiri Ahmad, Sima Iswana Taufik, dan Novitasari. Baiklah, pada fungsi rasional ada beberapa item-item yang akan kami jelaskan. Untuk yang pertama, untuk pemateri pertama adalah saya sendiri akan menjelaskan mengenai definisi fungsi rasional. Kemudian yang kedua, evaluasi fungsi rasional. Yang ketiga, operasi pada fungsi rasional. Definisi fungsi rasional. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan elemen himpunan pertama atau domain secara tunggal pada elemen himpunan yang lain atau kodomain. Artinya fungsi tidak akan pernah memiliki dua pasangan yang terdiri dari elemen pertama yang sama. Jadi pertama-tama, sebelum kita beranjak ke fungsi rasional, terlebih dahulu teman-teman tahu atau paham mengenai apa itu fungsi dan apa itu rasional. Jadi seperti yang di atas tadi yang telah dibaca, yaitu relasi yang menghubungkan elemen himpunan pertama atau domain domain atau daerah asal secara tunggal pada elemen himpunan yang lain. Kemudian selanjutnya, penulisan fungsi dilambangkan dengan fx memetakan y anggota y yang menjadi pasangan x oleh f disebut bayangan x dan ditulis y sama dengan fx. Sedangkan ekspresi rasional adalah ekspresi yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan a per b dengan b itu tidak sama dengan 0. Ini merupakan ekspresi dari rasional itu sendiri dengan mengecualikan b itu tidak sama dengan 0, karena jika a per b itu dengan b nya itu sama dengan 0, itu bukan bagian dari rasional atau irasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi rasional kadang-kadang juga disebut sebagai fungsi pecahan, yang dengan fungsinya dirumuskan fx sama dengan px per qx. Seperti tadi ekspresi rasional di atas, dengan qx nya itu atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Dan px dengan qx itu merupakan polinomial dalam x. Jadi px dan qx itu bisa nanti pangkat tertingginya itu 2, bisa 1. Jadi polinomial tergantung nanti dari apa yang diketahui. Adapun contoh dari bentuk fungsi rasional atau fungsi pecahan, yaitu fx sama dengan 5 per x, yang px nya itu sama dengan 5 dan qx nya itu sama dengan x. Kemudian contoh kedua itu fx sama dengan 2x dikurang 3 per x tambah 2, yang px nya itu 2x kurang 3 per x tambah 2 dengan pangkat tertinggi polinomial x nya itu sama dengan 1. Kemudian selanjutnya, mengevaluasi fungsi rasional. Konsep fungsi dalam matematika umumnya diartikan sebagai pemetaan yang menghubungkan dua himpunan yang terpisah. Yaitu daerah asal atau misalkan A, kemudian daerah hasil atau range, yaitu setelah kegiatan pemetaan tadi. Persamaan atau kesamaan akan terjadi apabila jumlah anggota himpunan yang berhubungan adalah sama, sehingga satu anggota daerah asal berhubungan hanya dengan satu anggota daerah hasil. Mereview sedikit mengenai konsep fungsi dalam matematika. Dan dalam hal ini adalah fungsi rasional. Kemudian, mengevaluasi fungsi rasional dapat dilakukan dengan cara substitusi suatu nilai x atau suatu nilai y yang diinginkan untuk mendapatkan hubungan, di mana x merupakan domain dan y adalah range. Jadi
Misalkan Rx itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 24 per X kuadrat dikurang 7X ditambah 12, dengan X nya itu diketahui sama dengan min 5. Penyelesaian, masukkan nilai min 5, gantikan X nya yaitu R, min 5 sama dengan min 5 kuadrat ditambah 2 dikali min 5 dikurang 24 per min 5 pangkat 2 dikurang 7 dikali min 5 ditambah 12. 25 kurang 10 kurang 24 per 25 tambah 35 tambah 12, sehingga hasilnya adalah min 1/8. Kemudian selanjutnya operasi pada fungsi rasional. Operasi mungkin operasinya itu tidak jauh berbeda dengan pecahan, tapi yang membedakan fungsi ini yaitu menggunakan polinomial pada pembilang dan penyebutnya. Nah, ada pangkatnya, sehingga dibutuhkan banyak ketelitian. Untuk mempermudah pengoperasiannya akan lebih baik jika polinomialnya itu disederhanakan terlebih dahulu. Nah, salah satu langkahnya itu menyederhanakannya kalau bisa. Namun ketika polinomialnya tidak bisa difaktorkan dengan cara yang biasa, maka tak perlu memaksakan untuk menggunakan metode lain karena akan terlihat lebih rumit. Cukup mengerjakan tanpa mengubahnya. Nah, kita ketahui tadi bentuk umumnya itu Gx atau Fx ya, Fx dx per Qx dan Hx, misalkan fungsi rasional yang keduanya adalah Hx sama dengan Rx per Sx. Jadi sifat yang pertama, jika kedua fungsi rasional dijumlahkan atau dikurangkan, jadi H plus minus Gx itu sama dengan Rx per Sx tambah atau dikurang Px dan Px per Qx. Kemudian sama dengan Rx Qx tambah atau kurang Px dikali Sx per Sx dikali Qx. Kemudian sifat yang kedua yaitu perkalian fungsi rasional. Jadi fungsi rasional H dikali Gx itu sama dengan Rx per Sx dikali Px per Qx, sama saja dengan perkalian pecahan pada umumnya. Kemudian ketiga sama juga dengan pecahan, pembagiannya itu H dibagi Gx sama dengan Rx per Sx dibagi Px per Qx, itu sama dengan Rx per Sx dikali Qx per Px. Terima kasih, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Apa yang telah sebenarnya ini adalah dasar dari sebelum kita melangkah ke fungsi rasional itu sendiri, karena ada nanti beberapa istilah-istilah yang akan disampaikan kepada teman-teman saya mengenai pengerjaan nanti fungsi rasional, langkah-langkahnya, bagaimana cara menggambar grafiknya, bagaimana cara menentukan kapan digunakan asimtot miring dan asimtot datar. Nanti akan lebih jelasnya disampaikan kepada teman kelompok yang lainnya. Sekira itu untuk teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan di grup chat. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada poin keempat, dimana itu nilai nol fungsi rasional.
Nah, di sini nilai 0 fungsi rasional jika diketahui fungsi f(x) sama dengan px per qx, maka nilai-nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0 itu disebut nilai 0 dari fungsi fx. Nah, nilai 0 disebut juga pembuat 0 atau harga 0. Nah, dapat dibuktikan bahwa jika fx itu sama dengan 0, maka juga px-nya itu sama dengan 0. Jadi, untuk mencari nilai 0, fungsi fx sama dengan px per qx, cukup dengan mencari nilai-nilai yang menyebabkan px sama dengan 0. Namun, perlu juga diingat bahwa nilai x yang menyebabkan px sama dengan 0 itu belum tentu merupakan nilai 0 fungsi fx. Nah, ini terjadi kalau nilai x tersebut itu ternyata juga membuat qx sama dengan 0. Nah, untuk x yang bersama-sama membuat px dan qx itu bernilai 0, menyebabkan fx mempunyai nilai tak tentu. Nah, kita masuk pada contoh, di mana di sini diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 per 3x kurang 5. Nah, di sini nilai 0 dari fungsi tersebut itu dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini tertulis x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Maka x ditambah 1 dalam kurung x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mengetahui hasil dari x-nya, di mana x sama dengan min 1 dan x juga sama dengan min 3. Jadi, nilai 0 dari fungsi tersebut adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 3. Dan grafik fungsi fx itu memotong sumbu x di titik min 1,0 dan min 3,0. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin kelima. Di sini nilai kutub fungsi rasional. 문자 왔는데? Nah, sekarang kita masuk pada poin kelima, di mana di sini nilai kutub fungsi rasional. Nah, nilai kutub fungsi rasional. Selain dikenal adanya nilai 0, itu juga dikenal pula adanya nilai kutub, atau biasa juga disebut dengan pole, suatu fungsi pecah. Nah, jika diketahui fungsi fx sama dengan px per qx, maka nilai-nilai x yang menyebabkan qx sama dengan 0 itu disebut sebagai nilai kutub dari fungsi fx. Nah, di sini nilai kutub fungsi fx itu misalnya x sama dengan a menyebabkan fx tidak mempunyai nilai yang tidak terdefinisi pada x sama dengan a tersebut. Andaikan mempunyai nilai, maka
nilai tersebut itu merupakan nilai tak tentu yang berasal dari pembagian 0 dengan 0. Nah, nilai tak tentu ini juga diperoleh jika kutub fungsi juga sekaligus merupakan nilai 0 fungsi. Kita masuk pada contoh di mana diketahui fx itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 per x dikurang 5. Nah, di sini fungsi nilai kutub dari fungsi tersebut itu dapat dicari sebagai berikut. Di mana x dikurang 5 itu sama dengan 0 dan nilai x sama dengan 5. Maaf. Jadi, nilai kutubnya itu adalah x sama dengan 5. Nah, ini berarti bahwa fx tidak mempunyai nilai untuk x sama dengan 5 sebab ini itu tidak terdefinisi. Nah, kita perhatikan bahwa daerah asal fungsi pada contoh 2 ini adalah seperti ini. Seperti yang Anda lihat. Oleh karena itu, penulisan yang tepat rumus fungsi tersebut adalah fx sama dengan x pangkat 2 tambah 4x tambah 3 per x dikurang 5, di mana x-nya itu tidak sama dengan 5. Baik, saya akan melanjutkan poin pada materi fungsi rasional yang dimana membahas tentang asimtot. Pada poin sebelumnya, teman saya telah menjelaskan bahwa fungsi rasional disebut juga sebagai fungsi pecahan karena bentuk umumnya itu fx sama dengan gx per hx, yang dimana hx-nya ini tidak sama dengan 0. Kenapa hx tidak sama dengan 0? Ya karena kalau 0, maka setiap bilangan jika dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, ketika kita akan menggambar kurva fungsi rasional, kita akan menemukan suatu garis pembatas yang dinamakan asimtot. Asimtot itu terdiri atas 3 jenis, yaitu asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Asimtot ini digambarkan dengan suatu garis yang putus-putus. Dan poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu grafik fungsi rasional. Adapun langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi pecah atau fungsi rasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mencari titik potongnya dengan sumbu x, dan yang kedua mencari titik potongnya dengan sumbu y. Kemudian poin ketiga itu mencari asimtot baik itu asimtot mendatar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Langkah keempat mencari titik potongnya dengan asimtot mendatar. Jika titik potong antara grafik dan asimtot mendatar ada, maka titik potong itu hanya sebuah yang biasanya mempunyai titik potong dengan asimtot mendatar dan grafik fungsi pecah jenis kedua. Langkah kelima itu mencari titik ekstrim dan jenisnya, maksimum atau minimum. Dan yang keenam itu untuk mempermudah menggambar grafik, kalau diperlukan tentu beberapa titik bantu dan daerah grafiknya. Langsung saja kita ke contoh.
Baik, kita masuk ke contoh, yaitu gambarkan kurva fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 per x ditambah 3, di mana x tidak sama dengan min 3 dan x adalah anggota bilangan real. Kemudian tentukan domain dan range fungsi tersebut. Pertama-tama itu kita cari asimtot tegaknya. Asimtot tegak ini didapat dengan cara penyebutnya disamakan dengan 0. Maka x ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Kemudian yang kedua itu kita mencari asimtot datar dan asimtot miring. Karena fungsi ini mempunyai derajat variabel pembilang sama dengan penyebut x-nya sama-sama pangkat 1, maka kurva mempunyai asimtot datar. Asimtot datar didapat dengan cara persamaan pembilang dibagi persamaan penyebut. Seperti ini. Y sama dengan pembilang per penyebut. Maka diperoleh 2x ditambah 1 dibagi x ditambah 3. 2 dikali x ditambah 3 itu 2x ditambah 6, sisanya itu min 5. Maka persamaan asimtot datarnya itu y sama dengan 2. Langkah selanjutnya itu menentukan titik lainnya. Kita gunakan tabel bantuan yang dimana x sama dengan min 3 adalah asimtot tegak, maka kita ambil perwakilan 2 buah di sebelah kiri asimtot dan 2 buah di sebelah kanan asimtot. Saya pilih di sebelah kiri itu ada min 5 dan min 4, dan di sebelah kanan ada min 2 dan min 1. Nah, untuk mencari titik y-nya, maka kita akan substitusi min 5, min 4 maupun min 2 dan min 1. Yang pertama itu kita substitusi min 4, y sama dengan 2 min 4 ditambah 1 per min 4 ditambah 3 sama dengan min 7 per min 1 sama dengan 7. Jadi kita dapatkan hasilnya y sama dengan 7. Jadi titik itu min 4,7. Kemudian kita substitusi nilai min 5 nya, 2 min 5 ditambah 1 per min 5 ditambah 3, y sama dengan min 9 per min 2, y sama dengan 4,5. Jadi nilai y-nya itu 4,5. Titiknya itu min 5,4,5. Selanjutnya kita substitusi nilai min 2 dan min 1. Min 2 ditambah 1
per min 2 ditambah 3 min 3 per 1 iya sama dengan min 3. Jadi titiknya itu min 3 min 2, min 3. Kemudian kita substitusi lagi min 1 ditambah 1 per min 1 ditambah 3 min 1 per 2. Jadi kita temukan min 0,5 min 0,5 titiknya itu min 1, min 0,5. Karena kita sudah menemukan titik-titiknya, jadi kita akan menggambar grafiknya. Tadi titiknya min 5 itu min 5,4,5 min 5 4,5. Jadi di sini yang pertama tadi itu asimtot tetapnya itu min 3, jadi kita gambar titik-titik. Kemudian asimtot datarnya itu Y sama dengan 2. Di sini di dia seperti itu. Kemudian kita tentukan titik-titiknya, yang dimana tadi min 5 titiknya itu min 5,4,5 min 5 4,5 berarti di sini. Kemudian titik kedua yaitu min 4,7 min 4,7 jadi di sini. Kemudian titik selanjutnya itu ada min 2, min 3 min 2, min 3 di sini. Kemudian titik selanjutnya itu ada min 1, min 0,5 min 1, min 0,5. Jadi dia di sini. Jadi kurvanya itu kurvanya itu seperti ini. Maaf ya, anda lurus seperti ini. Selanjutnya dari soal yang diminta, kita disuruh melanjutkan atau menentukan domain dan range-nya itu. Domainnya itu nilai X yang mempunyai
pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva, maka domain fx sama dengan himpunan x, di mana x tidak sama dengan min 3 dan x adalah anggota bilangan real. dfx sama dengan himpunan x, di mana x tidak sama dengan min 3 dan x adalah anggota bilangan real. Kemudian range yaitu nilai y yang mempunyai pasangan pada sumbu x dan dilalui kurva, maka range fungsi fx sama dengan himpunan y, di mana y tidak sama dengan 2 dan y anggota bilangan real. R fx sama dengan y, di mana y tidak sama dengan 2 dan y adalah anggota bilangan real.